Warta Lisan Online Sabtu Minggu tanggal 6 dan 7 Juni 2020. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang dimanapun kita berada. Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk mendengarkan beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian masker gratis bagi jemaat. Gereja kita memiliki banyak persediaan persembahan masker bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan masker dapat mengambil gratis sebanyak 6 masker di kantor gereja kita setiap hari kerja. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, kapel ruang doa GKI Mata Gereja tetap terbuka bagi setiap kita yang membutuhkan waktu untuk berdoa secara pribadi. Berikutnya, 3 cara pengumpulan persembahan GKI Mata Gereja Bokerto. Cara pertama, pengumpulan menggunakan amplop. Persembahan dapat dikumpulkan menggunakan amplop dengan menuliskan tanggal kebaktian dan nama atau kode pemberi. Selanjutnya dapat diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Cara 2, transfer melalui rekening bank dengan nomor yang tercantum di layar berikut ini. Cara 3, scan kode QR berikut ini. Kirimkan bukti konfirmasi persembahan Anda melalui nomor yang tercantum di layar berikut ini. Terima kasih atas persembahan Anda, kiranya dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online yang dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim dengan tema Hidup dalam Penyertaan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dengan para petugas, pembaca warta dan persembahan Penatua Sutono, pengakuan iman rasuli dan penyerahan Alkitab Penatua Sulistiawan Pramudiana, doa syafaat Penatua Tripetna Ginting. Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, dengan sikap beribadah, mari kita ikuti bukan seperti menonton tayangan televisi, namun upayakanlah ibadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Mari kita awali ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Kebaktian Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus Kristus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama datang di dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika hari ini kami boleh merayakan dan menghayati hari Minggu Trinitas. Kami boleh merasakan dan mengalami hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya hidup kami, tetapi juga bersama seisi keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Betapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas setiap pemeliharaan Tuhan dan tanggung jawab yang Kau beri buat hidup kami semuanya. Tuhan, kami mohon ampun, karena ternyata hidup kami belumlah mempermuliakan Engkau sebagai Allah Trinitas yang kami sembah. Ampuni kami Tuhan, ketika kami melupakan tugas-tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang Kau percayai mengelola bumi ciptaan-Mu ini. Tuhan, kami datang memohon rahmat pengampunan-Mu. Biarlah kami boleh hidup belajar mempermuliakan Engkau sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang besar, Raja
bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Mari sekarang kita mempersiapkan diri kita menyambut pelayanan sabda firman Tuhan. Saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudari menyiapkan hati kita untuk belajar memahami dan merenungkan sabda firman Tuhan pada Minggu Trinitas saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur sekalipun kami berada di dalam rumah kami, namun kami boleh tetap belajar untuk setia mengikut Engkau. Hari ini Tuhan, Kau menyediakan buat kami kebenaran firman-Mu. Ajari kami membuka hati kami untuk sabda firman-Mu. Kami rindu pada saat kami merayakan dan memperingati Minggu Trinitas hari ini, kami boleh mendengar sabda firman-Mu yang boleh meneguhkan dan meyakinkan kami kalau kami hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan sebagai gereja dan jemaat-Mu. Kami rindu sabda firman-Mu sungguh memberkati hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau taruh firman-Mu berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Kami membawa doa permohonan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dipilihkan dari surat 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi, firman Tuhan akan kita renungkan bersama dari surat 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari tempat kita masing-masing ikut membaca dan mengucapkan firman Tuhan bareng-bareng dengan saya ya. Ayo kita baca bareng-bareng begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah mereka yang bersedia dikuatkan dan dihibur oleh sabdanya, hingga hidupnya memekar dengan kegembiraan yang dibagikan pada dunia. Di hatiku, ya Yesus. Hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Hari ini bersama-sama dengan gereja-gereja sedunia kita memasuki apa yang disebut masa Minggu Trinitas, yaitu untuk menghayati pengajaran iman kita tentang Allah Tritunggal. Itu sebabnya bersama-sama dengan gereja-gereja GKI, kebaktian kita hari ini mengangkat satu tema yang sama, yaitu hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, barangkali kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 macam begini, sungguhkah kami boleh merasakan dan mengalami ada penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidupku, dalam keluargaku? Ketika kita boleh melihat bagaimana beratnya dan sulitnya hidup di tengah zaman seperti ini, saya jadi teringat dengan sebuah lagu yang boleh meneguhkan iman kita kembali. Lagu yang boleh kita nyanyikan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, Allah Kuasa, dan nanti kita medley dengan lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Saya mau mengiringi lagu ini dengan menggunakan alat musik gitar. Ayo kita sama-sama menyiapkan hati sebelum mendengarkan firman ini. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. My God can do anything, anything, yes, anything. My God can do anything. This world and all its fullness, and all the time shall bring. My God can do anything. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. It is no secret what God can do. For He done for others, He will do for you. With arms wide open, He will pardon you. It is no secret what God can do. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, lagu ini mau mengatakan pada saudara dan saya tentang bagaimana ada pertolongan Allah yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal itu luar biasa.
Dari ayat bacaan manakah kita boleh sama-sama tahu bahwa kita sedang hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ternyata kita bisa temukan jawabnya dari ayat yang ke-13. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan ini bareng-bareng dengan saya. Ayo kita ucapkan 2 Korintus 13 ayat 13 sama-sama demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini mau berbicara buat saudara dan saya tentang bagaimana kita memahami penyertaan Allah Tritunggal yang kita ikuti selama ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sapaan yang luar biasa disampaikan Rasul Paulus kepada gereja Kristen Korintus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Apa maksudnya? Saudaraku, bagi saya, apa yang saya sebut salam rasuli ini mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya itu selalu ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bukankah tangan pengasihan Tuhan itu selalu menyertai hidup orang percaya, membimbing dan menuntun, sekaligus mempersatukan dan mengumpulkan semua orang percaya menjadi persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ibu bapak, saudara yang terkasih, sangat menarik bila kita mau belajar tentang bagaimana konsep Allah yang kita sapa sebagai Tritunggal. Tritunggal artinya satu substansi, tiga pribadi. Atau dalam bahasa Latin digunakan kata una substantia tres personae. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba kita perhatikan gambar ini. Allah adalah Bapa, Allah adalah Anak, Allah adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita menyapa sebagai Allah Tritunggal. Namun sangat menarik karena ini digambarkan sebagai tiga pribadi. Kita boleh lihat pada bagian gambar ini, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Namun lihatlah, semuanya ini ketiga-tiganya menyatu dan kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bicara soal Allah Tritunggal, saya jadi ingat bagaimana selama ini kita memakai perhitungan itu seperti angka matematika. Allah Tritunggal itu bukan berarti satu, bukan berarti tiga, tetapi kita boleh menyapanya sebagai sesuatu pemahaman iman bahwa Allah itu esa. Esa itu artinya tunggal, tidak ada yang lain-lain. Saudaraku, Allah yang Maha Esa seperti inilah yang memperkenalkan diri dalam tiga karyanya di dunia ini, yaitu hadir sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Saudaraku, yang sangat menarik, bagaimana rumusan ajaran gereja kita tidak pernah menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, supaya nanti kita tidak punya pemahaman seolah-olah Allahnya tiga. Ibu bapak, saudaraku, kalau begitu, mari kita belajar sama-sama apa yang dimaksudkan kalau saudara dan saya boleh menyapa Allah kita ini sebagai Bapa, yaitu gambaran tentang Allah yang bersedia berkarya hadir di dunia ini sebagai Bapa, Sang Pencipta yang sungguh-sungguh mengasihi seperti Bapa terhadap seluruh ciptaannya. Lalu kita juga boleh mengenal sosok Allah memperkenalkan diri sebagai Anak. Bagaimana Allah rela lahir ke dalam dunia menjadi manusia yang kita sapa sebagai Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan hari ini
kita juga boleh mengenal bagaimana Allah berkarya sebagai Roh Kudus, Roh Suci yang siap untuk menguduskan dan menyucikan. Bagaimana setiap orang yang ditebus boleh menjadi anak-anak Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, secara sederhana kita boleh katakan bahwa Allah Tritunggal yang kita kenal adalah Allah yang mau datang mendekatkan dirinya kepada manusia. Allah yang siap bergaul dekat dengan manusia. Itulah Allah yang kita sapa sebagai Allah Tritunggal. Itu sebabnya kita boleh menyapa Allah kita sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat-berkatnya sudah boleh kita alami selama ini. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, sekarang muncul pertanyaan buat kita. Kalau aku sudah mengenal sosok Allah Tritunggal seperti ini, benarkah Allah Tritunggal itu memelihara hidupku? Dengan cara apa aku mesti menanggapi? Rasul Paulus mengajarkan kepada gereja Kristen Korintus pada ayat yang ke-11. Ayo ibu bapak saudaraku, kita baca bareng-bareng 2 Korintus 13 ayat 11. Kita ucapkan sama-sama begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa maksudnya? Saudaraku, bagian yang kita mau teliti dalam pembacaan firman hari ini, yang kedua adalah soal ketika Rasul Paulus menuliskan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Saudaraku, sukacita buat kehidupan anak-anak Tuhan itu berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena kalau kita meneliti isi Alkitab kita, bersukacita itu bukan hanya untuk hal-hal yang lahiriah. Maksudnya bukan kita bersukacita ketika kita sukses atau berhasil, tetapi sukacita justru karena ada pertumbuhan imanku mengenal Allah Tritunggal. Saudaraku yang terkasih, dengan demikian orang percaya tetap dapat bersukacita sekalipun harus menghadapi beban penderitaan secara jasmani ataupun harus menghadapi berbagai tekanan-tekanan lahiriah. Namun disitulah kita akan muncul sebuah bukti. Itu ada sebuah tanda seorang anak Tuhan sedang berakar di dalam Kristus. Bukankah ini inti dari kekristenan hidup kita mengikut Tuhan? Ibu bapak saudara yang terkasih, bicara soal sukacita, ayo kita lihat bagaimana cara orang Banyumasan menggunakan video ini untuk menceritakan kegembiraan. Ya, sebuah video lucu menggunakan bahasa dialek Banyumasan, bahasa ngapak-ngapak, bercerita harusnya hidup ini memang sukacita. Mana buktinya? Lihatlah. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Nyong dadi kemutan ye. Waktu adalah uang. Mulane sih batir-batir nyong anggar pada disangi dolan semaure ora ana wektu. Ora ana wektu. Jebule waktu adalah uang. Keton berarti kowe pada ora duit anggar disangi dolan nang nyong ya. Oh, alah. Saudaraku yang terkasih, video ini mau mengajak kita bersukacita, mau melihat bahwa sesungguhnya sukacita dalam hidup itu penting, kegembiraan itu mestinya ada, bukan cuman soal waktu kita sedang dalam keadaan nyaman, keadaan enak dan kepenak, bukan. Namun sukacita menjadi anak Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Hal berikutnya, hal yang ketiga, kita boleh belajar dari sabda firman Tuhan ketika Rasul Paulus menuliskan firman begini. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih,
Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya bahwa kehidupan seorang anak Tuhan itu perlu selalu berproses menuju pada kesempurnaan. Justru dalam perjalanan menuju kesempurnaan itu ada kesediaan hati untuk siap belajar, siap diarahkan, mau dibangun menjadi lebih baik. Firman Tuhan selalu dibutuhkan menjadi standar untuk menuju kepada kesempurnaan hidup kita. Satu pertanyaan yang menarik, sudahkah selama bertahun-tahun kita jadi anak Tuhan, kita ini sedang memproses kehidupan iman untuk semakin sempurna? Bicara tentang proses disempurnakan, saya ingat ketika dulu kita masih sekolah, kita seringkali menggunakan alat tulis berupa pensil. Apa jadinya kalau pensil itu sudah mulai tumpul? Kita pasti membutuhkan alat ini. Ya, alat ini namanya rautan. Alat ini orang sering katakan sebagai oyotan atau ongotan. Ya, rautan ternyata sangat menarik. Fungsinya dalam bahasa Inggris disebut ia bertugas untuk melakukan apa yang disebut shape. Shape artinya mempertajam. Shape artinya siap untuk meraut. Nah, tapi buat saya kata shape ini punya arti yang luar biasa kerennya. Apa maksudnya? Ternyata ini adalah sebuah akronim. S-nya itu adalah bicara. Apakah aku sedang diraut? Hidupku ini mengalami proses. S-nya spiritual. Kerohanianku makin hari sedang disempurnakan, dipertajam supaya tidak tumpul di tengah jalan. Lalu huruf H ini bicara soal heart, hati. Benarkah sekian tahun lamanya aku jadi seorang Kristen, hatiku terus diproses semakin sempurna? Bicara soal huruf A, ini bicara soal abilities atau kemampuan. Benarkah aku semakin hari menjadi seorang Kristen, aku dimampukan berhadapan dengan tantangan-tantangan dunia yang sulit, termasuk di tengah-tengah tantangan zaman saat ini ketika wabah pandemi virus COVID-19 sedang terjadi. Apakah aku masih mampu hidup menjadi seorang anakmu Tuhan? Huruf P bicara soal personality atau kepribadian. Masihkah aku memiliki kepribadian sebagai seorang anak Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia macam begini? Dan huruf E mau bicara soal experiences, yaitu soal pengalaman-pengalaman iman. Selama aku bertumbuh menjadi seorang Kristen di tengah-tengah gereja ini, apakah aku semakin dipertajam, diraut, boleh berfungsi seperti halnya sebatang pensil, boleh melukiskan tentang indahnya pemeliharaan Tuhan dalam hidupku ini? Ibu bapak, saudaraku, berikutnya yang keempat. Kita mau belajar dari sabda firman Tuhan ketika Rasul Paulus menuliskan begini. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, berilah salam seorang kepada yang lain. Maksudnya, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, ada sebuah nasihat agar jemaat Korintus lebih mengutamakan persekutuan. Sehingga semua orang dapat saling mengasihi, saling tegur sapa. Inilah yang disebut persekutuan damai sejahtera. Saling bersatu hati, bersatu dalam pikiran, bersatu dalam tindakan, sehingga dapat saling menyapa, saling memberi salam, bahkan menjadi persekutuan yang saling mengasihi. Mana buktinya kalau kehidupan anak-anak Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup ini? Pertolongan Tuhan itu hadir lewat perjalanan yang begitu jelas. Anak Tuhan ternyata belajar sehati sepikir, belajar hidup dalam damai sejahtera, belajar untuk melakukan kasih, memberikan salam lebih dahulu kepada yang lain. Saya jadi ingat untuk mengkisahkan sebuah cerita indah menjadi bagian penutup khotbah ini. Ceritanya begini. Satu hari saya pergi naik angkutan kota
bermaksud mau berangkat menuju ke terminal. Orang ini bercerita, bagaimana waktu aku masuk ke dalam angkot, ternyata supir pengemudi angkot itu adalah seorang anak muda. Nah, aku lihat di dalam angkot itu sudah ada 7 orang penumpang. Artinya saya sudah termasuk 7 penumpang itu. Masih ada sisa 5 kursi kosong. Masih ada 5 sisa kursi yang belum terisi. Saya masuk di dalamnya. Apa yang terjadi ketika angkot itu sudah mulai bergerak jalan? Saudaraku, di tengah jalan itu angkot saling menyalip, berebut penumpang. Tapi ada pemandangan yang saya perhatikan sangat aneh. Karena di depan angkot yang kami tumpangi, di situ ada seorang ibu dengan 3 orang anaknya berdiri di pinggir jalan. Tiap kali ada angkot berhenti di depannya, ibu ini tampaknya sedang mencoba berbicara kepada sopir angkot. Sopir angkot itu mau berhenti sebentar, tapi akhirnya sopir angkot itu bergerak maju dan tidak mau mengangkut ibu ini. Kejadian ini terulang beberapa kali pada mobil-mobil angkot yang di depan angkot kami. Nah, sampai akhirnya mobil angkot kami berhenti di depan ibu ini. Saya mencoba menguping apa yang dibicarakan ibu ini. Ternyata waktu ibu ini melihat sopir angkot kami itu seorang anak muda, ibu ini menyapa, "Dek, angkot ini lewat terminal bis enggak?" Sopir angkot anak muda ini menjawab, "Iya, Ibu." Tapi saya perhatikan kok ibu dengan 3 anaknya itu tidak segera naik. Aku mencoba mendengar apa yang mau dibicarakan ibu ini. Ternyata ibu ini bicara begini, "Dek, saya dan 3 orang anak saya ini kepingin ke terminal, tapi tidak punya ongkos, Dek." Saya mencoba memperhatikan apa yang menjadi reaksi dari sopir angkot anak muda ini. Ternyata anak muda ini justru menjawab, "Enggak apa-apa, Bu, ayo naik saja, ayo." Tapi ibu itu tampaknya masih ragu-ragu. Anak muda sopir angkot ini kembali mengulangi perkataannya, "Ayo Bu, ajak anak-anakmu, naik saja semuanya, enggak apa-apa." Menarik sekali. Waktu saya perhatikan ibu dengan 3 orang anaknya ini mulai menumpang angkot tadi, saya kagum dengan kebaikan sang sopir angkot. Di saat kendaraan angkot itu satu dengan yang lain saling berebut penumpang, ternyata supir angkot anak muda yang satu ini merelakan 4 kursi penumpangnya untuk dipakai ibu dengan 3 orang anaknya secara gratis. Luar biasa bukan? Nah, ketika sudah sampai di terminal, ternyata 4 penumpang gratisan ini segera turun. Ibu itu mengucapkan terima kasih kepada sang supir. Dan aku perhatikan, di belakang ibu itu ada seorang bapak ikut turun dari angkot, lalu mengeluarkan uang 20 ribuan. Ketika sopir angkot itu hendak memberikan kembalian karena ongkos angkot itu 4.000 rupiah, bapak yang satu ini mengatakan, "Dek, uang itu untuk ongkosku dan untuk membayar 4 penumpang yang gratisan tadi." Supir ini tersenyum. Ketika bapak itu mengatakan apa? "Dek, teruslah jadi orang yang baik ya." Lalu pria itu berpamitan dan saya pun ikut turun dari angkot itu. Apa yang Tuhan tunjukkan terjadi dalam hidup ini? Saya melihat betapa luar biasanya pertolongan Tuhan buat kita. Betapa luar biasanya dan betapa istimewanya kasih cinta Tuhan itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih,
Hari ini kita benar-benar boleh melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kita itu ajaib. Bagaimana kasih cinta Tuhan, Allah yang kita kenal sebagai Allah Trinitas, ternyata terus bekerja sampai hari ini, tidak pernah akan berhenti. Kepada siapapun Tuhan beri pertolongan, juga kepada saudara dan saya. Untuk itu, menghadapi masa-masa yang sulit ini, saya mau mengajak ibu bapak, saudara dan saya, bersama-sama kita mengimani, kita boleh mengenal Allah Trinitas, Allah Tritunggal yang memelihara hidupku. Bagaimana Allah sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus menyertai di sepanjang musim kehidupanku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita ulang lagu ini dari awal. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kita angkat tangan kita. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan.
melimpah bagiku. Mari kita berdoa bersama. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah. Tuhan, pada saat kami menghayati Minggu Trinitas saat ini, kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Ketika Engkau hadir dan berkarya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih bisa sanggup bertahan hidup sampai hari ini, sungguh semua karena bukti pemeliharaan Tuhan kami rasakan, kami alami. Tuhan, terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan beri hingga hari ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Kau tambah-tambahkan buat kami. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Ketika kami sedang bergumul tentang keadaan tubuh kami, tentang situasi pandemi virus COVID-19 ini, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa yang membuat kami gelisah, tidak menentu. Ajari kami mengimani bahwa kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang baik. Hamba rindu mendoakan apapun pergumulan anak-anak-Mu. Ketika kami menghadapi kesulitan, baik kesulitan dari sisi ekonomi, ketika penghasilan tidak lagi seperti dulu, baik juga ketika kami menghadapi saat-saat terpisah oleh jarak, kami tidak dapat saling bertemu satu dengan yang lain. Tuhan, Kau tahu kerinduan hati kami. Ke dalam tangan Tuhan yang baik, kami ingin mendoakan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya pemeliharaan Tuhan melewati segala musim hidup kami akan terus Engkau nyatakan tiap-tiap waktu. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba serahkan semua anak-Mu yang mengikuti kebaktian online GKI Marta Dirja ini. Diberkati dan ditopang dengan kasih cinta-Mu. Hamba doakan semua anak-Mu di rumah kami masing-masing diteguhkan di dalam kasih pemeliharaan-Mu. Engkau Allah Tritunggal yang sangat mengasihi kami. Kami ingin bersama-sama mengatakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur yang terbaik. Dan ayat persembahan kali ini akan saya bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita iringi persembahan kita dengan lagu Bersamamu Bapa. Selamat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanya dalam bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat yang terkasih, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami yang terbaik bagi gereja-Mu. Terimalah dan berkati persembahan kami, agar melalui persembahan kami ini Tuhan, pelayanan di gereja-Mu terus berjalan dengan baik. Dan juga melalui persembahan yang kami berikan, kami ingin membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan atau yang sedang mengalami kesusahan dalam kehidupannya, terlebih di mana wabah virus corona masih belum berakhir, sehingga mempersulit saudara-saudara kami dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kami mohon Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memelihara dan menyertai kehidupan kami setiap saat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Dikau dan senantiasa berharap kepadamu. Kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami Indonesia. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon, curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami semua, agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit, khususnya karena wabah ini dan berbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah sembuh dan jauhkan mereka lagi dari penyakit Tuhan Yesus. Kami mohon tuntunan para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya, sipil, TNI maupun Polri yang bertugas di tanah air, maupun yang sedang mengemban tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang timbulkan oleh wabah ini. Sertailah dan jagalah pada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan,
para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua jawaban ini. Gerakkanlah kami semua seluruh warga masyarakat untuk terlibat bersatu padu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan kami, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di seluruh warga bangsa kami, baik yang tinggal di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelawan untuk berbagi khususnya bagi saudara-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Oh Bapa di surga, mulai bulan Juni ini kami diberlakukan new normal, yaitu merupakan penyesuaian terhadap pola hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, tuntun kami untuk menjalani new normal ini Bapa, agar kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jauh dari Engkau Tuhan Yesus, tapi Engkau tetap menggandeng tangan kami. Oh Bapa di sorga, kami juga berdoa khususnya untuk Kabupaten Banyumas dalam pemulihan ekonomi. Tolong Tuhan Yesus, Engkau tahu bagaimana keadaan ekonomi kami sekarang, baik di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, begitu juga untuk Banyumas. Bapa di surga, Engkau tetap memulihkan segala perekonomian kami. Engkau berikan kekuatan buat kami. Jangan biarkan kami terlena karena virus corona ini Bapa di surga. Dan kami juga berdoa tentang pemulihan ekonomi anggota jemaat GKI Marta Direja. Tolong Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu Bapa di surga, karena Engkau lah hanya bisa membantu kami, yang bisa menolong kami satu persatu. Jangan biarkan kami tergoda oleh godaan-godaan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami, khususnya iman kami, agar kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Anugerahkanlah kepada para pemimpin kami juga. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami kepadamu. Terimalah doa kami ini Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa,